Puji Tuhan, haleluya. Iya, ini salam Pantekosta, saudara bisa jawab puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saudara diberkati melalui pujian penyembahan kita, amin. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang membuat tata yang besar untuk Tuhan hadir dan bertata. Ketika Tuhan bertata dan hadir, maka kuasanya diberikan buat kita, amin. Berkatnya dicurahkan buat kita dan kedatangan saudara tidak menjadi sia-sia. Bahkan hari ini berkat firman Tuhan menjadi bagian kita. Saudaraku, kita merayakan kasih Tuhan dengan kita nanti makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan kalau kita sadari, kalau kita hadir sampai hari ini beribadah, saudara duduk dengan banyak masalah dan tantangan, tetapi saudara bisa hadir itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, amin. Itu sebabnya kita selalu bersyukur buat kasih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan tema firman Tuhan pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, yaitu tentang kuasa kasih Allah, kuasa kasih Yesus dalam surat Filemon. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas tentang kasih Allah. Kasih Allah menyelamatkan jiwa-jiwa, saudaraku. Dan hari ini kuasa kasih Yesus di dalam surat Filemon. Nah, saudaraku, kita sama-sama buka dalam surat Filemon. Surat Rasul Paulus kepada Filemon, teman sekerja Paulus, ya. Saudara bisa dapatkan di Alkitab saudara, jarang sekali dibuka surat ini. Jangan sampai salah ya saudara, itu ada di Perjanjian Baru apa lama? Baru ya saudara ya. Perjanjian baru, surat Paulus kepada jemaat di Filemon. Nah tentunya surat Paulus ini ada 4 bagian. Dari mulai Paulus menyampaikan salam pembukanya, ya, menyatakan bahwa dia adalah Paulus yang dipenjara karena Injil. Dan Paulus memberi salam kepada orang-orang yang ada di situ. Ada Filemon di situ, ada Apfia, ada Arkhipus. Kemungkinan ini keluarga Filemon, kemungkinan juga ini jemaat. Bahkan seluruh jemaat Paulus sapa mereka dengan kasih Kristus. Ya, bahkan di bagian berikutnya ada ucapan syukur dan doa Paulus. Karena apa? Karena ada kasih yang terus bertumbuh dalam kehidupan Filemon dan jemaat. Karena ada iman yang bertumbuh. Karena ada persekutuan, bahkan pertumbuhan kekristenan mereka. Terus Paulus lihat dan dengar kabar mereka. Ada pengetahuan di situ. Bahkan di perikop selanjutnya, saudaraku, ada permintaan Paulus tentang Onesimus. Ya, tentang Onesimus supaya Onesimus ini kembali kepada Filemon. Nanti kita bahas di situ. Bahkan Paulus di akhir salamnya dia minta salam kepada beberapa rekan dan dia berdoa buat seluruh jemaat. Nah, saudaraku, di dalam pendahuluan tidak ada sebuah surat pribadi yang menyatakan keindahan seperti surat dari Rasul Paulus kepada Filemon ini. Paulus pernah mengirim surat kepada Titus, ya. Itu surat penggembalaan. Ya, Paulus juga pernah menulis surat kepada Timotius, ya. Surat di mana mengingatkan Timotius untuk menjadi hamba Tuhan, gembala, tentang berhati-hati tentang pengajaran. Tapi khusus surat ini luar biasa. Sebuah surat rekonsiliasi, saudaraku. Surat yang menyatakan bagaimana pemulihan dari suatu hubungan yang sudah retak. Bahkan di dalam surat ini meskipun bicara mengenai hubungan dua orang Filemon dan Onesimus, tetapi sesungguhnya surat ini tidak berfokus kepada mereka berdua. Surat ini bukan tentang Onesimus, ini bukan tentang Filemon ataupun tentang Paulus yang menjadi pendamai pada waktu itu. Tetapi ini tentang kasih Kristus Yesus yang memulihkan hubungan. Nah, kita akan belajar sama-sama saudaraku. Justru di dalam surat yang singkat ini, ya, nama Kristus paling banyak disebut oleh Rasul Paulus. Bahkan mengenai kuasa kasih yang luar biasa yang akan nanti kita lihat dalam surat Filemon ini. Kasih kuasa Yesus yang merubah moral dan karakter seseorang. Kita akan melihat kasih Yesus dalam surat Paulus kepada Filemon. Yang pertama, kasih yang mengubahkan. Kita baca Filemon
Cuman satu pasal ayat 10 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni siapa saudara? Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu apa? Buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Saudaraku, dari ayat ini kisah yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Onesimus. Onesimus memang pernah berada di penjara bersama dengan Paulus. Hanya saja berbeda, Paulus dipenjara karena Injil yang diberitakan. Tetapi Onesimus, dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Dia melakukan sesuatu yang jahat, saudaraku. Dia seorang budak yang bekerja. Nih perhatikan di sini, Onesimus adalah seorang hamba atau budak yang bekerja kepada Filemon, saudaraku. Dan Onesimus telah merugikan Filemon. Nah, ada kemungkinan besar yaitu tentang masalah uang, saudaraku. Ada yang bilang Onesimus membawa kabur uangnya. Onesimus berlaku curang tentang keuangan dari Filemon. Dia kabur dan saudaraku dalam kasih Tuhan dia meninggalkan Filemon dengan kesalahan. Jadi budak ini menjadi budak pelarian. Dan dia bertemu dengan Rasul Paulus. Itu sebabnya Paulus mengatakan Onesimus ini dahulu memang tidak berguna. Karena kehadiran Onesimus merugikan orang lain. Kehadiran Onesimus menyakitkan hati orang lain. Kehadiran Onesimus, saudaraku, dia dikatakan merugikan Filemon. Tetapi perhatikan, selama di penjara terjadi perubahan dalam hidup Onesimus. Hidup Onesimus menjadi hidup yang dibaharui. Ya, dan Paulus melihat bahwa Onesimus siap diutus kembali kepada Filemon. Mungkin kalau Filemon baca surat ini, saudaraku, ya, Filemon membaca dengan rasa haru yang luar biasa tentang kuasa kasih Tuhan yang sanggup mengubahkan seorang hamba, seorang budak yang dikatakan dia jahat tetapi menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan selalu memberikan kepada siapapun kesempatan untuk diubahkan melalui kasih Yesus. Tidak ada kata terlambat. Tuhan selalu bersedia membuka dirinya. Bahkan Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi siapapun, saudaraku, untuk mau mengalami kasih Kristus yang mengubahkan hidup seseorang. Kasih yang dialami oleh Onesimus, kasih yang luar biasa, kasih yang diberitakan oleh Paulus, kasih yang diceritakan oleh Paulus, bahkan kasih yang dialami Paulus sendiri, saudaraku. Saya percaya Paulus juga menyampaikan bagaimana kasih itu pernah mengubah hidup Paulus. Kasih yang menerima Paulus dan kasih itu dia beritakan kepada Onesimus. Dan Onesimus mengalami perubahan. Dan saya percaya kasih yang sama. Kalau saudara terima, alami kasih ini, maka hidup kita mengalami perubahan. Amin. Ada yang diubahkan oleh Tuhan. Manusia daging kita sering sekali menguasai hidup kita. Kita kadang-kadang melakukan hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Bahkan menyakiti orang yang ada di sekitar kita. Menyakiti hati keluarga kita, pasangan kita. Tetapi hari ini sebagaimana Tuhan mengubah dengan kasih-Nya dari Rasul Paulus dan dilanjut ke Onesimus. Dan kasih itu juga mampu dan sanggup mengubah kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, ya, kasih yang menerima kita apa adanya hanya kasih Yesus. Haleluya. Ya.
Kapan Yesus membawa saudara untuk menikmati kasih-Nya? Disitulah Yesus melihat betapa saudara berharga, betapa saudara mengasihi Yesus, dan saudara mengalami kasih itu. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, ya, bagaimana Paulus tidak malu. Dikatakan bahwa kasih itu menerima kita apa adanya, kasih yang mengangkat kita, mengubah hidup kita. Rasul Paulus tidak malu menyebut Onesimus yang adalah budak, pelarian, ya kita kesimpulan saja pencuri mungkin, disebut sebagai apa? Sebagai anakku, buah hatiku. Luar biasa Paulus. Inilah kasih Tuhan yang jauh jadi dekat. Yang bukan anak diangkat menjadi anak. Dikatakan bukan anak saja, tetapi buah hatiku. Yeremia pasal 31 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan berkata seperti ini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dari Yeremia yang kita baca ini, saudaraku, dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Apakah saudara tahu kekal itu berapa lama? Kekal itu tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya, tidak ada kadar luasanya. Kasih Allah itulah selama-lamanya buat saya dan saudara. Kita tidak dapat membuat Allah berhenti mengasihi kita. Terkadang kita yang berhenti mengasihi Allah. Tetapi tahukah saudara, sampai saat ini Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Bahkan dikatakan melanjutkan kasih setianya kepadamu, kepada keturunan berikutnya, kepada semua orang. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kasih ini diberikan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Allah ingin kita mengenal kasih-Nya. Terlebih bukan hanya mengenal, Dia ingin kita menerima. Dia ingin kita merasakan kasih Allah itu. Dan saya percaya kasih itu yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara berkata ini udah tabiat, ini udah kebiasaan saya orangnya yang begini, gak mungkin berubah. Tidak ada yang mustahil. Kasih itu sanggup mengubah kehidupan seseorang. Yang seorang penuh kebencian, seorang yang penuh kejahatan, seorang ini menjadi orang yang baik, lemah lembut. Bahkan orang ini penuh dengan kasih. Rasul Paulus sendiri mengalami kasih itu. Siapa Rasul Paulus? Seorang yang dikatakan penangkap, pembunuh orang-orang percaya. Dia orang yang keras. Dia orang yang fanatik, saudaraku. Yang orang Kristen, orang percaya. Dia habiskan, dia tangkap, dia penjarakan, saudaraku. Tetapi lihat, perhatikan Rasul Paulus. Dalam pemberitaan firman Allah dikatakan apa? Tuhan mengubah hidupnya. Hidup yang penuh dengan kasih. Saudaraku, kasih Yesus mengubahkan, bukan menghakimi. Kalau kita berbuat salah, rekan-rekan kita mulai menekan kita, menghakimi kita, bahkan mengungkit setiap kesalahan-kesalahan kita. Tetapi tidak dengan kasih Yesus. Dia kasih yang mau membalut, merangkul kita, menerima bahkan menyembuhkan kita. Saudaraku, ketika saudara menganggap bahwa kasih Allah terhadap saudara adalah untuk selamanya. Untuk selamanya.
saya yakin ada pengaruhnya terhadap kehidupan saya dan saudara. Kalau kasih itu selamanya, wow, setiap hari kasih itu terus akan mengubah hidup kita. Allah tidak ingin kita hanya tahu tentang kasih-Nya. Dia ingin kita merasakan kasih-Nya. Sebab begitu penting bagi kita untuk mengalami kasih Allah. Dan saya percaya ada perubahan terbesar yang akan kita lihat dalam diri kita ketika kita mengalami kasih Allah. Saudara, pasangan saudara, lihat, percaya ketika dengar firman ini, pulang dari tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Wah, suamiku suka main tangan, sampai rumah diubahkan oleh Tuhan. Menjadi apa? Penyayang, pengasih. Ya saudaraku, diubahkan. Anak-anak yang suka memberontak kepada orang tua. Hari ini kalau Onesimus saja dikatakan dia mencuri, dia pelarian. Bisa diubahkan menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua saudaraku, kuasa kasih Allah, kuasa kasih Yesus dalam Filemon ini. Kasih yang memperdamaikan. Kita buka dulu dalam Roma 3 ayat 25. Kasih yang memperdamaikan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dikatakan Kristus Yesus telah menjadi pendamai. Saudaraku, kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk memperdamaikan hubungan manusia dengan Bapa di sorga. Dengan dia mengorbankan dirinya dan mencurahkan darahnya. Yang hari ini kita rayakan dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Dikatakan mengingat akan aku. Mengingat akan kasih. Di mana kasih pengorbanannya itu memperdamaikan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Dan Rasul Paulus juga mengalami sendiri bagaimana pribadi Yesus itu yang mengubahkan dia, yang memperdamaikan dia dengan pribadi Bapa. Dan saudaraku dalam kasih Kristus, dengan kasih yang dialami ini, Rasul Paulus memperdamaikan hubungan Filemon dengan Onesimus. Jika kita lihat ayat 13, perhatikan ayat 13 dalam Filemon pasal 1 tadi, dikatakan seperti ini. Sebenarnya aku mau menahan Onesimus, menahan dia, Onesimus di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Rasul Paulus rindu supaya Onesimus itu tetap di penjara menemani, melayani Rasul Paulus. Tetapi ada hal yang lebih penting. Sebelum Onesimus melayani lebih dalam, lebih jauh. Saudaraku, Rasul Paulus menganggap ini yang penting. Yaitu memperbaiki hubungan. Memperdamaikan hubungan antara Filemon dan Onesimus. Paulus mengambil langkah ini, saudaraku. Kalau kita lihat ayat 17, coba diperhatikan. Kalau engkau menganggap aku teman seimanmu, terimalah dia seperti aku sendiri. Dia tahu kasih Allah itu yang membawa dia boleh dekat kepada Bapa. Dan kasih Allah itulah dia praktekkan, dia ajarkan, dia nyatakan antara Filemon dengan Onesimus. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Luar biasa ya, syair dari surat Paulus ini.
Kalau ada hutang, dikatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ayat 19, aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi dari ayat yang kita baca ini, ada permintaan Paulus dalam ayat ini. Dan permintaan ini terlihat ada kasih, kuasa kasih Yesus yang luar biasa. Untuk mempertemukan, memperbaiki, memperdamaikan hubungan Filemon dengan Onesimus. Luar biasa ya Paulus ya saudara. Saudara kalau menerima kasih Yesus, mau seperti Rasul Paulus, membawa damai buat semua orang. Amin. Coba kita lihat, ini surat Rasul Paulus menjadi komitmen Paulus, 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, Yesus, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah apa? Mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi benar-benar Paulus tidak menceritakan bagaimana Yesus bangkit, Yesus disalib, tetapi dengan praktek pendamaian antara Filemon dan Onesimus terlihat salib Kristus yang memperdamaikan mereka. Ada gambar yang saya siapkan di situ. Saudaraku, inilah kasih yang luar biasa yang kita lihat di dalam surat Filemon. Kasih Yesus antara kamu dan saya sudah tidak ada lagi pembatas. Sudah tidak ada lagi pemusuhan. Tetapi ada damaian. Ada di sini yang masih marah-marahan? Ada di sini yang masih diam-diaman? Ada di sini yang masih jauh-jauhan? Saudaraku, Alkitab menjelaskan bahwa Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan Rasul Paulus menjelaskan kepada Filemon, dan kasih yang dia terima itu juga memperdamaikan sesama kita manusia. Di dalam Kolose 3 ayat 11 dikatakan begini. Dalam hal ini, sebelumnya ya, perhatikan kata teman dulu. Di atasnya ada, nah perhatikan kata teman seiman. Yang tadi ayat 17 menggunakan kata koinonos. Nah dalam ayat 6 ada persekutuan dalam iman menggunakan kata koinonia. Yang berarti saudaraku, kalau kamu menerima aku, kata Paulus bilang sama Filemon, kalau kamu menerima aku sebagai persekutuan iman, kalau kamu menerima aku sebagai persekutuan di dalam Kristus, di dalam seiman teman, sahabat, saudara. Kalau kamu anggap itu, aku dan kamu, Paulus dan Filemon, kamu juga harus menerima Onesimus sebagaimana kamu menerima aku, kata Paulus. Luar biasa ya saudaraku. Dan ini sangat menyentuh Filemon sendiri. Kasih itu tidak memilih saudara. Amin. Ya, kasih itu sanggup memulihkan saudara seiman satu dengan yang lain. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, Kolose 3 ayat 11, dalam hal ini tidak lagi ada orang yang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi semua jawab, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Wow, luar biasa. Onesimus bisa menjadi saudara dengan Filemon. Sebagaimana Paulus katakan, engkau temanku, engkau saudara seiman, engkau dalam persekutuan dalam iman. Onesimus juga. Suatu pemulihan yang indah dan luar biasa yang dikerjakan oleh kuasa kasih Yesus. Saudara dalam kasih Tuhan, pelayanan akan terus maju dan berkembang karena adanya keterlibatan bersama-sama saudara-saudara seiman.
Coba dulu bilang kiri kanan saudara, engkau saudaraku. 1, 2, 3. Engkau. Udah lama ya saudara ya. Waktu belum COVID, wah kita salam-salaman. Waktu belum COVID, wah kita bisa cipiki. Ya, bisa rangkul-rangkulan. 2 tahun kita sudah tidak mengungkapkan ini. Engkau saudaraku, aku mengasihimu. Bahkan kita mengurung diri, tidak mempraktekkan kasih itu. Bahkan kalau ada masalah, justru hubungan kita semakin jauh. Tidak ada lagi saudara dalam Tuhan. GPDI Mahanaim akan lebih maju kalau saudara seiman bersatu. Amin. Karena dikatakan sebagaimana engkau terima aku. Kata Paulus, sebagai teman seiman, terimalah Onesimus sebagai saudaramu. Wow, haleluya. Kekuatan dalam sebuah gereja terlihat dari kesatuan. Saling menolong, saling memperhatikan. Kemah. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saling memperhatikan. Ya. Tembok-tembok pemisah, tembok-tembok yang membuat kita itu jauh. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, yuk hari ini di dalam kasih Yesus kita diperdamaikan, amin. Jangan jauh-jauh dulu Pak, suami istri dulu, oke. Keluarga juga dipulihkan hari ini. Jangan tunggu ada KKR dari pendeta besar. Jangan tunggu KKR dari hamba Tuhan luar negeri, saudara nangis-nangis dipulihkan. Tetapi kalau saudara hari ini menerima kasih dan saudara diubahkan, hari ini saudara menerima kasih Yesus, saudara dipulihkan dan hubungan saudara diperdamaikan. Keluarga lepas keluarga, saudara lepas saudara. Bahkan kunci berkat juga adalah hidup rukun dalam persaudaraan seiman. Wow, luar biasa. Untuk menyatukan kita, Yesus rela mati di kayu salib. Haleluya. Untuk menyatukan kita, Yesus Kristus ya dikatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Wow, luar biasa. Kuasa salib Kristus mempersatukan, bahkan memperdamaikan. Bukan hanya kita kepada Bapa, tetapi memperdamaikan dengan saudara-saudara, bahkan semua orang. Saudara mau diberkati Tuhan, hidup rukun. Ya, saya nggak buka dalam Mazmur karena waktu nggak terlalu panjang. Saudara, nanti saudara buka sendiri. Di mana hidup rukun saudara seiman, Tuhan curahkan berkatnya. Bahkan saudaraku, kuasa Tuhan bekerja jika saudara seiman bersatu, bersepakat, bersekutu bersama. Firman Tuhan jelaskan, di situ aku hadir. Amin. Kalau Tuhan hadir, diam toh. Kalau Tuhan hadir tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, kalau saudara bersatu, bersekutu, tidak ada lagi yang memisahkan kita. Maka Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir, maka setiap kehadiran saudara tidak menjadi sia-sia. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemerdekaan yang lepas dalam diri kita. Kita tidak lagi dibelenggu dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan permusuhan, saudaraku. Dan yang terakhir, di dalam surat Filemon ini, tadi kasih yang mengubahkan, kasih yang memperdamaikan, kasih yang mengampuni. Ini agak berat saudaraku, mengampuni itu ditulis di Alkitab saudaraku, dibicarakan di gereja, selalu diperdengungkan dalam renungan-renungan. Ternyata pengampunan menjadi kata yang sering kita dengar. Tetapi apakah hati untuk mengampuni juga itu terbukti dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita perhatikan kenyataannya, membicarakan pengampunan jauh lebih mudah daripada melakukan. Betul atau betul? Betul ya. Dalam ini ayat ini mengampuni. Yes.
Hari ini temanya mengampuni. Yes. Membahas mengampuni itu gampang. Tetapi melakukannya tidaklah mudah. Mengapa mengampuni itu sulit dilakukan? Ada 3 hal yang menyebabkan orang sulit untuk mengampuni. Yang pertama, kita sulit mengampuni karena berpikir bahwa orang tersebut tidak layak untuk diampuni. Wow, hati-hati ya saudara. Ini udah dalam banget. Ya, dikatakan aku tuh sulit sekali mengampuni. Karena dikatakan di situ dia itu nggak layak untuk menerima maaf dari aku. Tidak layak menerima pengampunan dari aku. Ya, dan kita merasa tidak adil bila orang tersebut diampuni. Kesalahannya itu besar Pak. Kesalahannya itu berat Pak. Dia tidak layak diampuni. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, orang sulit mengampuni karena tidak bisa menerima perlakuan yang buruk yang pernah dilakukan kepada kita, kepada saudara. Ya, sulit saudara ya. Karena apa? Yang dia lakukan itu perlakuannya itu membekas. Bahkan digambarkan kalau saudara memakukan dinding, lalu paku itu dicopot, membekas sekali Pak. Sulit Pak disembuhkan, sulit Pak dipulihkan. Ya, karena perlakuannya begitu kejam. Ya, perkataannya begitu membekas. Itu alasan. Yang ketiga, orang sulit mengampuni karena kita berpikir orang itu memang pantas untuk mendapatkan balasannya. Ya, orang itu pantas karena dia udah jahat sama saya, karena dia udah merugikan saya. Filemon, saudaraku, dia dirugikan oleh perbuatan Onesimus. Filemon tidak mungkin bisa berubah dengan sendiri. Dia tidak bisa memaafkan Onesimus dengan sendirinya. Begitu juga Onesimus pun tidak bisa, saudaraku, dia merendahkan diri dan mengakui kesalahan dan dosa. Ya, itu karena mengandung resiko. Hamba pada waktu itu, saudaraku, milik tuannya. Kalau mau tuannya lakukan apapun, dia tidak punya hak lagi, saudaraku. Dan kalau dia datang minta maaf, mengakui kesalahannya, itu berat bagi Onesimus. Begitu juga bagi Filemon. Nah, saudaraku, tetapi kalau kita lihat dalam surat Filemon ini, semua bisa terjadi. Pengampunan bisa terjadi karena kuasa kasih Yesus Kristus. Amin. Pribadi Yesus yang merubah kita. Ya, merubah Onesimus, merubah kehidupan Filemon. Ya, disitulah perasaan malu kita tanggalkan. Harga diri kita singkirkan. Kerugian material kita abaikan. Ya, kalau rugi memang sih kita tuntut rugi. Aku udah dirugikan, aku udah dicurangkan. Mau sampai kapan disimpan akar pahit itu, saudaraku? Tetapi kalau kasih Yesus sudah kita terima, maka disitulah kita menganggap itu diabaikan. Mengakui kesalahan dan di sini dikatakan kemarahan, sakit hati, kesedihan, kepahitan kita dibuang, saudaraku. Dan semua boleh dapat dilakukan karena kasih kuasa Yesus Kristus. Wow. Saudaraku, bagaimana dengan dua orang yang bermasalah ketemu? Ya, satu terluka, satu dirugikan. Ya, saudaraku, satu melakukan kesalahan, satu yang mendapatkan banyak kerugian, dipertemukan. Saya percaya kalau sudah dipulihkan menjadi suatu yang indah di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, bisa terjadi hanya karena dua orang ini mengalami kasih Yesus. Dan kasih Yesus ada dalam Filemon. Kasih Yesus juga ada dalam Onesimus. Perhatikan dari pihak Filemon. Dari pihak Filemon, ia sudah lebih dulu mengalami kasih pengampunan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau saudara perhatikan Filemon 19, Filemon 1 ayat 19, ada yang saya huruf tebal. Di situ katakan karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu
sendiri. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan, Filemon bisa mengampuni karena Filemon sendiri pernah mengalami kasih Yesus. Sehingga apa? Sehingga dosa-dosanya diampuni, disucikan melalui apa? Pelayanan dari Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus ada di Efesus, dia berjumpa dengan Filemon dan disitulah pertobatan, keselamatan yang Filemon terima. Wow, saudaraku, dikatakan dalam perumpamaan Yesus, kita yang berhutang begitu banyak, bahkan umur kita pun kalau kita abdikan dengan pekerjaan kita, kita tidak bisa membayar hutang kita. Itulah dosa yang kita lakukan. Tetapi ketika Yesus atau Tuhan itu pulang, hutangmu dihapuskan. Wow, sukacitanya luar biasa. Tetapi ketika saudara bertemu dengan saudara yang lain, yang berhutang, artinya yang melakukan kesalahan. Wow, saudaraku. Tetapi Onesimus bisa mengampuni. Karena apa? Karena dia sudah menerima kasih Yesus. Mengampuni tidaklah sama dengan melupakan, Pak. Bisa mengampuni tapi melupakan gak bisa. Apa yang sudah terekam dalam ingatan kita akan tetap ada dalam ingatan kita. Betul? Masih ingat saudara siapa yang menyakiti hati saudara? Masih ingat saudara siapa yang merugikan saudara? Yang mengecewakan saudara? Yang memahitkan hati saudara? Itu gak bisa dilupakan. Tetapi kalau kita mengampuni dengan kasih kuasa Yesus saudaraku, maka sekalipun itu kita ingat, maka sengat atau kuasa dari sakit hati itu tidak lagi mengintimidasi, bahkan menjatuhkan kita. Karena kita sudah mengampuni. Mau mengampuni, amin? Haleluya. Saya percaya pengampunan yang kita berikan itu akan mendatangkan berkat buat kita. Dikatakan bahwa kalau kita mengampuni, kita membebaskan diri kita dari banyak beban. Saudara, orang yang membuat kita sakit hati tertawa, terbahak-bahak, hidup bebas, hidup bahagia. Tapi kita yang masih menyimpan, yang masih memendam sakit hati, kepahitan, kecewa. Itu dapat membebani kita loh saudara. Kita bisa sakit-sakitan, kita bisa stres, kita bisa nggak bisa menikmati hidup, ya. Tetapi kalau saudara lepaskan pengampunan, maka saudara akan dimerdekakan. Amin. Kasih karunia Tuhan mendorong dan menolong kita untuk melepaskan pengampunan. Buang kebencian, buang sakit hati dan kepahitan, dan Tuhan akan ganti dengan berkat. Yang terakhir dari pihak Onesimus. Dari pihak Onesimus, Onesimus sudah mengalami perubahan hidup. Dia dipulihkan dan ia datang. Nih tadi kan malu ya, minta maaf malu. Tetapi karena dia mengalami kasih selama bersama Paulus, ya dikatakan di sini dia mau penuh kerendahan hati datang mengakui setiap kesalahan yang ia perbuat kepada Filemon. Apa sih yang memberatkan saudara untuk minta maaf kalau saudara benar-benar salah? Tetapi lihat dari pengalaman Onesimus, ketika hidup kita diubahkan, kita mau merendahkan hati kita, kita mau datang, ya saya salah, saya minta maaf. Maka saudaraku, Onesimus tidak lagi hidup di dalam rasa bersalah. Onesimus tidak lagi hidup di dalam rasa tuduhan-tuduhan. Tetapi firman Tuhan jelaskan Onesimus dipakai oleh Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 19 dikatakan seperti ini. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Wow, luar biasa. Kasih yang mengubahkan hidup Onesimus. Onesimus mengajarkan kita bahwa, saudaraku, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Dosa dan kejahatan apapun yang dilakukan di masa lalu, Tuhan sanggup bersihkan dan ampuni.
Seperti Onesimus, dia mengalami perubahan, bahkan dikatakan gelarnya apa? Yang setia dan yang kekasih. Onesimus dipakai Tuhan dengan heran, dahsyat, luar biasa sebagai alat kemuliaan Tuhan. Saya percaya juga Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan menolong saudara di pekerjaan saudara, di usaha saudara, di keluarga saudara. Kalau saudara benar-benar mengalami pemulihan pagi menjelang siang ini. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, sebagai kesimpulan, ya saudaraku, kasih Yesus itu sanggup mengubahkan. Kasih Yesus sanggup memperdamaikan. Dan kasih Yesus sanggup mengampuni kita. Dalam surat Paulus tidak menyebutkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib secara jelas. Namun bukan karena Paulus lalai. Paulus tidak menjelaskan salib dengan kata-kata, tetapi melalui tindakannya. Dan kita mendapatkan bahwa ada kasih yang luar biasa. Dan kasih yang luar biasa itu juga kita boleh terima dan alami siang hari ini. Amin. Saudara mau diubahkan, amin. Saudara mau diperdamaikan, amin. Saudara mau mengampuni, amin. Ketika kita mengalami pemulihan, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Ada satu pujian saudaraku, udah lama sekali ya gak dinyanyikan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Saudara belajar lagu ini. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Kau telah mati gantikan hidupku. Bersyukurlah kepada Dia. Tapi ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kata ini, kata pujiannya, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan imanku. Darah-Mu membasuh setiap dosa-dosaku. Hari ini saudaraku dalam kasih Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan terus nyata selama-lamanya. Bahkan hari ini biarlah kasih Tuhan itu boleh mengubah hidup saya dan saudara. Biarlah kasih Tuhan itu boleh memperdamaikan saya dan saudara. Boleh memperdamaikan keluarga kita. Biarlah kasih Tuhan itu yang menyanggupkan kita untuk melepaskan pengampunan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, kita minta pemulihan Tuhan. Anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya
hati saudara, kami rindu dipulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Pulihkanlah, oh Tuhan, kerjakanlah pemulihan dalam diri kami. Oh Tuhan, biarlah kasih-Mu memenuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Lepaskanlah pengampunan, lepaskanlah setiap pengampunan. Haleluya, kami rindu dipulihkan, kami rindu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan kasih. Kasih-Mu memulihkan, kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ya, darah-Mu telah tercurah. Mari angkat tangan saudara bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan, kuasa dan darah-Nya memulihkan. Kasih-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala, melanjutkan perjamuan suci. Haleluya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu membangkitkan. Ya, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Semua katakan haleluya, haleluya. Biarlah pengorbanan-Mu sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Bukan hanya mengampuni kami, karena Engkau sudah melupakan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Tetapi pengorbanan-Mu sempurna karena Tuhan juga memampukan kami untuk mengampuni semua yang berdosa bersalah kepada kami. Sehingga kami ya Tuhan benar-benar menjadi orang-orang yang sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga terciptalah persekutuan, persaudaraan yang indah antar jemaat Mahanaim. Bahkan antar orang-orang percaya, bahkan siapapun ya Tuhan. Sehingga pribadi-Mu, sifat-Mu, karakter-Mu nyata terlihat dalam diri kami. Karena kami adalah Kristianos, pengikut-Mu ya Tuhan. Yang berjalan sama seperti Engkau. Berperilaku, berbuat sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi saluran berkat bagi kami. Biarlah kami bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan kami.
sehingga penebusan-Mu nyata sempurna dalam hidup kami. Saatnya kami akan terima tubuh dan darah-Mu, makan dan meminumnya. Kami percaya di dalamnya ada kuasa yang ajaib bagi kami. Bahkan Tuhan, biarlah sungguh-sungguh karya-Mu nyata di dalam hidup kami. Lewat kami praktekkan dengan makan tubuh dan darah-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon jemaat bisa mempersiapkan roti yang sudah ada di tangan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Ada yang mungkin ketika lewat lupa saudara tidak mengambil. Saya harap jangan sampai ada di antara kita hadir di tempat ini tapi tidak mengambil bagian. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi umat manusia. Kita nyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Katakan darah katakan darahnya nyanyikan dengan lebih sungguh. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Setiap kali saya mengatakan jangan makan roti ini dan minum roti ini, yaitu roti dan anggur perjamuan Tuhan, bukan tanpa makna dan bukan tanpa arti, tapi supaya benar-benar ketika kita makan minum tubuh dan darah Yesus, kita meresapi, kita mengimani, kita meyakini bahwa penebusan itu kita terima dan kita alami dalam kehidupan kita. Sesuai dengan firman Allah yang kita dengar. Onesimus, kalau berbicara sakit hati, dia dirugikan. Maaf ya, Filemon
dirugikan begitu besar oleh karyawannya yang bernama Onesimus itu. Tetapi sebagai seorang anak Tuhan, bahkan di rumahnya ada pelayanan saudara, dibuka persekutuan. Dan kebetulan, bukan kebetulan karena tangan Tuhan, Onesimus bisa satu penjara dengan Paulus. Dia bina sampai dia bertobat lahir baru. Sampai Paulus menjamin karena pekerjaan penebusan. Sehingga Filemon bisa mengampuni, Onesimus bisa mengampuni. Dan mereka kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Itu sebabnya saudara, kita mengerti ketika kita makan, yang kita makan bukan sekedar darah, bukan sekedar anggur, bukan sekedar roti. Tetapi ada pengertian yang begitu dalam. Mungkin saya pernah sampaikan ini, atau saudara lupa, atau ada di antara saudara belum tahu ini. Bisa tolong karena mungkin saya bisa ambil 5-6 menit ya. Bisa buka 1 Korintus 10. Bisa ditayangkan supaya jemaat bisa melihat dan membaca teks ini. 1 Korintus 10 ayat 16. Lalu kita berikutnya pindah ke ayat 17. 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Coba perhatikan saudara. Firman Allah berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi ketika kita minum, bukan hanya air anggur kita minum, lalu kita teringat dia di kayu salib mencurahkan. Tapi ada persekutuan antara pribadi kita dengan Kristus karena kematiannya. Seperti Onesimus dengan Filemon dipersekutukan. Karena sama-sama menerima tebusan darah Yesus. Kalau ini dipraktekkan nggak ada anak Tuhan saling dendam, sakit hati, selisih, gak mau bicara. Nggak ada. Karena kita mau mengampuni, mampu mengampuni. Kalimat berikutnya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi sebenarnya sih saya nggak setuju ya makan perjamuan seperti dengan pakai hosti ini ganti. Tapi mari karena kondisi 2 tahun kita sudah gunakan ini. Sebab ini kehilangan makna saudara. Dalam hal apa? Coba lihat ayat yang ke-17. Lihat ayat 17. Karena roti adalah satu. Roti perjamuan itu harus berasal dari roti yang satu. Ini dari sononya udah dicetak sendiri-sendiri. Waktu Yesus mengadakan perjamuan suci, rotinya berasal dari roti yang satu, kemudian dirobek-robek, dipecah-pecah. Karena kenapa dirobek? Karena roti tanpa ragi. Disobek dari sumber yang satu. Terus, maka kita sekalipun banyak dari roti yang satu, si A dapat ini. Dari roti yang sama loh saudara, dibagikan. Coba tengok ke belakang GPDI Mahanaim kalau saat perjamuan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sana saudara, memecah-mecah dari roti yang satu. Satu dapat sepotong kecil. Lalu apa katanya ayat ini? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak
adalah satu tubuh. Kenapa? Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Roti yang satu yang modelnya kayak lokomotif itu saudara. Dipecah-pecah. Ketika kita makan, kita jadi seperti satu ketul. Nggak ada lagi perpecahan. Nggak ada lagi perpisahan. Nggak ada lagi istilah neng-nengan saudara. Karena kita bisa mengampuni. Yesus sudah mengampuni kita. Omong besar saudara kalau kita pengikut Yesus yang sejati, kalau kita tidak bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan kita. Menerima orang yang bersalah kepada kita. Dan kita pun akan mengalami hal yang sama dari saudara seiman kita. Itu sebabnya kalau gembala katakan, jangan makan seperti makan jajan. Supaya kita benar-benar meresapi persekutuan itu. Dan kita juga mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa menerima orang yang bersalah kepada kita. Dan kita pun manusia yang penuh kesalahan bisa diterima oleh saudara kita. Dan kita saling mengampuni, semakin memperbaiki diri sampai kita menjadi sempurna sama dengan Yesus.